Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin presentasikan makalah kami yaitu berjudulkan Pancasila sebagai Dasar Negara. Langsung saja perkenalkan nama saya Ahmad Safi'i, NIM 2114060012. Pembahasannya yang pertama pengertian Pancasila, kedua Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, yang ketiga kedudukan Pancasila sebagai dasar negara, keempat fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup, kelima nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila berasal dari kata panca yang berarti 5. Dan sila yang berarti dasar, sendi, asas atau peraturan tingkah laku yang penting dan baik. Namun Pancasila dapat merupakan 5 dasar yang berisi pedoman atau aturan tingkah laku yang penting dan baik. Namun juga Pancasila dapat kita artikan sebagai 5 dasar yang dijadikan dasar negara serta pandangan hidup bangsa. Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Pancasila sebagai dasar negara berarti setiap sendi-sendinya ketatanegaraan pada negara Republik Indonesia harus berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Pancasila dasar negara. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara sudah tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 1945 pada alinea keempat. Baru itu Pancasila yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang 1945 dan ditegaskan keseragamaan sistematika melalui instruksi Presiden nomor 21 tahun 1968 itu tersusunnya secara hierarkis piramidal. Fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup. Fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, seperti setiap manusia di dunia ini pasti memiliki pandangan hidup yang berbeda-beda. Pandangan hidup berfungsi sebagai pandangan untuk mengatur hubungan manusia dengan sesama dan juga mengatur hubungan manusia dengan Tuhan. Dan dapat juga kita simpulkan fungsi Pancasila dalam pandangan hidup, yaitu pertama itu Pancasila yang dijadikan petunjuk untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi di masyarakat, baik itu permasalahan yang terjadi di Indonesia ataupun bahkan di masyarakat di dunia. Dan juga yang keduanya itu Pancasila bisa menjadikan untuk menyelesaikan persoalan budaya, sosial, ekonomi, dan politik agar negara kita semakin maju. Yang ketiganya itu warga negara Indonesia jadi memiliki acuan untuk membangun dirinya berdasarkan apa yang menjadi cita-cita bangsa. Yang keempat, Pancasila sebagai pandangan hidup bisa mempersatukan masyarakat yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang pertamanya itu ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Dan saya menjelaskan nilai yang terkandung dari sila pertama ini adalah yang pertama percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Kedua, bertakwa kepada Tuhan sesuai agama yang dianut. Yang ketiganya mengakui hubungan antara manusia dengan Tuhan yang Maha Esa sebagai hak pribadi. Keempat, mengakui kebebasan setiap warga negara untuk menjalankan ibadah berdasarkan agamanya masing-masing. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Lalu nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua ini adalah yang pertama mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, agama, keturunan, jenis kelamin, dan kedudukan sosial dan warna kulit. Baru yang keduanya itu mengembangkan sikap tegang rasa, dan ketiga mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Yang keempat, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Ketiga, persatuan Indonesia. Dan dijelaskan dari nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga ini adalah yang pertama itu
menempatkan keselamatan bangsa dan negara di atas keselamatan pribadi dan golongan. Dan juga yang kedua, bersedia berkorban untuk bangsa dan negara. Ketiga, menjunjung persatuan dan kesatuan berdasarkan prinsip Bhinneka Tunggal Ika. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Dan juga nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat ini adalah menyelesaikan masalah melalui masyarakat, menerima dan melaksanakan hasil musyawarah secara ikhlas dan tanggung jawab. Dan yang ketiga, tidak memaksakan kehendakan kepada orang lain. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan juga nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima ini adalah yang pertama itu sikap adil kepada sesama tanpa membeda-bedakan suku atau agama, golongan, dan asal usulnya dia. Baru itu yang ketiganya itu berusaha mewujudkan keadilan dalam kehidupan sosial. Yang ketiga, tidak melakukan hal-hal yang merugikan kepentingan umum. Mungkin sampai sini video saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita bacakan, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.